Betapa beruntungnya orang Kalimantan. Ada guru sekumpul. Ada puncak kewalian dipilih orang sana. Banyak kutub, tapi tidak seperti guru sekumpul. Kata guru sekumpul ya memang itu raja ganjil. Mungkin ada yang lebih secara akademis, sekali lagi ilmunya lebih dalam tanda petik itu lebih lengkap, tapi tidak dipilih Rasulullah. Persoalannya kan begitu. Banyak menteri Menko itu kan lebih tinggi daripada menteri biasa. Tapi sebenarnya yang paling dekat dengan presiden itu adalah juru bicara. Kan itu. Kalau zaman Gus Dur yang paling dekat siapa? Ya Adi Masarti. Karena dia juru bicara, dia bukan menteri, gajinya kecil, kasarannya kan begitu. Dia nggak punya anak buah, tapi dia juru bicara. Nah, kira-kira kayak begitulah guru sekumpul posisinya itu, juru bicara Rasulullah masalahnya. Jadi ya nggak ada yang lebih, yang mau menandingi juru bicara gimana? Yang paling dekat dengan Rasulullah itu kan yang paling banyak baca sholawat kan gitu. Yang paling banyak baca sholawat itu artinya yang paling paham, yang paling dekat kan gitu. Syariatnya itu yang paling banyak membaca kan gitu. Hakikatnya kan yang paling dekat, yang paling paham. Nah tentu di dalam struktur kepresidenan yang paling dekat, yang paling paham juru bicara. Nah itu kadang-kadang orang salah paham gitu. Tapi memang apa yang kita bicarakan atau minimal itu opini saya ini membutuhkan waktu yang lama untuk konfirmasinya. Tapi nantilah, kita kan pada akhirnya mati juga. Nah, di alam kubur nantilah. Kita diskusi, bikin diskusi lah di alam barzah. Bener kan kata Ulun dulu waktu tahun 2021 itu. Ini orang Indonesia yang disebut-sebut terus itu yang dibicarakan terus kan Gus Dur sama guru sekumpul kan. Nanti kita bikin seminar lah di alam barzah. Apa gue bilang kan. Nah, akademisi udah banyak yang berpendapat seperti Ulun itu udah banyak. Terutama dokter-dokter yang disertasinya mengenai tasawuf ya, mengenai tasawuf dan filsafat Islam itu terutama. Jadi ya mereka ya memang seperti ini omongan Ulun. Gus Dur dan guru sekumpul dan bedanya Mas. Gus Dur itu urusan sosial politik, artinya urusan keduniaan dalam tanda petik lah. Kalau guru sekumpul itu urusan tasawuf, urusan akhirat, urusan langit lah. Gus Dur itu urusan bumi, guru sekumpul itu urusan langit. Dua orang ini memang Masya Allah memantik para akademisi atau mengilhami para akademisi untuk menuliskan karya-karya. Itu pasti itu. La tabdila li sunnatillah itu. Tentu ya terserah Allah ya, tetapi kan Allah sendiri berfirman seperti itu ya, tidak pernah ada perubahan dalam sunatullah. Jadi enak itu Ustadz Banjar, Ustadz Kalimantan, besarkan guru sekumpul, pasti besar. Entah hari ini, entah setelah meninggal. Pasti itu. Nah, kadang-kadang kan banyak kiai-kiai di sini. Wah, kemarin aja ketemu juga ya Pak Wan. Wah, Masya Allah itu Pak Kiai. Bercerita tentang apa guru itu, tentang guru sekumpul. Ya masalahnya kan berkali-kali saya bilang begini, Ulun itu mau mempromosikan Abah Guru atau enggak, tetap aja Abah Guru itu masyhur dan semakin masyhur, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Abu Hasan Asy'adili, seperti Syekh Arsyad Al-Banjari. Tapi kalau Ulun ikut mempromosikan, Ulun dapat bagian. Kan itu, cuma itu aja. Guru sekumpul dasar. Banyak wali, tapi tidak disuruh Rasulullah menjelaskan secara rinci seperti guru sekumpul. Masalahnya seperti itu. Hanya guru sekumpul yang disuruh Rasulullah menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai hakikat Muhammadiyah. Itu aja. Makanya wali-wali yang lain, kutub-kutub lain juga nggak berani, karena nggak disuruh. Pada kejadian guru sekumpul diperintah Rasulullah. Makanya ketika ada orang kritik di Risalah Qusairiyah itu wali-wali nggak menceritakan tentang karomahnya. Nah itu kan kaidah umum. Nah kalau Rasulullah yang menyuruh gimana? Kan dilarang masuk kecuali petugas. Ya kalau petugas tetap boleh masuk. Nah ini petugas itu guru sekumpul. Petugasnya Rasulullah. Nah, orang nggak mau melihat itu. Makanya guru sekumpul terserah mau pian percaya boleh tidak boleh kan itu.
Kalau bercerita tentang perintah Rasulullah kan selalu diawali, ditengahi, dan diakhiri begitu. Ini ulun cuma diperintah Rasulullah kan itu. Memang kita itu baru permukaan kulit terus kan, karena tentang guru sekumpul. Tapi pelan-pelan, ya insya Allah dengan fadl Allah, dengan berkat guru sekumpul, dengan syafaat Rasulullah, nanti pelan-pelan pasti kita akan diberi sedikit demi sedikit. Nah, kenal guru sekumpul lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Ulun tuh lebih suka bercerita tentang guru sekumpul, meskipun mungkin detail-detail cerita ulun itu banyak yang keliru. Bahkan daripada membaca kitab-kitab tasawuf. Karena bagi ulun itu kitab tasawuf termutakhir, terbaru, yang merangkum semua kitab tasawuf itu ada pada profil guru sekumpul. Gitu. Jadi kalau kita mau memahami kitab-kitab tasawuf yang sudah ada itu, pelan-pelan kita pahami guru sekumpul, nanti kita baca kitab-kitab tasawuf yang lain dari mudah. Kita mau paham hikam lebih dalam lagi, pahami guru sekumpul. Pasti akan oleh Allah akan dibukakan pintu-pintu kefahaman yang lebih dalam mengenai apa yang dimaksud isyarat-isyaratnya al-hikam. Coba lihat ya, perhatikan tuh ulama-ulama Banjar yang hari ini itu besar dan menjadi para wali. Mau guru Bahid, mau guru Yudi, mau guru Udin, mau siapapun, itu semua adalah orang-orang yang membesarkan guru sekumpul. Coba lihat aja yang tidak percaya sama guru sekumpul, mana itu yang kelihatan? Nggak ada. Mana ilmu yang manfaat? Nggak ada kan? Said Fadil itu kan waktu hal keberapa itu? Tiba-tiba beliau berceramah habis maghrib itu beliau menyampaikan kalau bisa setiap hari ziarah abah guru, kalau enggak ya seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali atau minimal seumur hidup pernah sekali. Gila kan, seorang Said Fadil bisa berfatwa seperti itu kan kesaksian yang nggak bisa dibantah itu. Kalau minimal sekali lah dalam hidup itu pernah ziarah abah guru. Gila kan, ini fatwa yang luar biasa ini. Kalau bisa setiap hari, ada apa dengan fatwa itu kan gitu? Pasti ada sebabnya dong, ada argumentasinya dong secara spiritual. Kenapa saya sebut Said Fadil? Karena beliau seorang sufi sekaligus seorang akademisi. Beliau kan profesor doktor. Disertasinya juga sangat ilmiah. Nah itu. Beliau di dunia akademis sangat diakui. Kalau di dunia tasawuf, di dunia sufi itu kan ya tolak ukurnya kan spiritual, jadi agak parameternya itu agak susah lah bagi kalangan orang umum itu untuk ya. Tapi beliau itu akademisi masalahnya. Jadi setidaknya secara akademis beliau itu, statement beliau itu sangat ilmiah. Kalau kita berbicara mengenai bahasa orang umum itu menggetarkan untuk fatwanya Said Fadil itu. Kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau paling tidak itu sekali seumur hidup. Untuk memahami guru sekumpul itu dalam perspektif yang selengkap mungkin, sebanyak mungkin. Jadi lukisan itu tentang guru sekumpul sebenarnya. Ada zikir orang soleh yang khusus saya dedikasikan untuk guru sekumpul nih. Zikir orang soleh. Dan semua yang lihat itu, lukisan itu ya komposisi warna aja. Nirmana ya dalam bahasa akademisi seni rupa itu. Nirmana itu tanpa bentuk. Ini banyak orang melihat lukisan yang saya kasih judul zikir orang soleh. Itu tentang guru sekumpul. Apalagi orang-orang Banjar ya. Ini lukisan tentang guru sekumpul ya. Saya kok teringat guru sekumpul. Selalu begitu. Itu sekarang dikoleksi orang. Udah dikoleksi orang. Itu memang ya gitu ya Pak An ya. Semua orang yang lihat itu teringat guru sekumpul. Jadi kita breakdown dari kalam-kalam guru sekumpul. Termasuk lagu-lagu ulun itu bahkan yang sekarang koplo yang dianggap, ini kok lagu koplo apa hubungannya dengan guru sekumpul? Coba proyeksikan itu, metafor yang saya gunakan. Pasti itu nyambung dengan guru sekumpul. Pasti nyambung dengan Rasulullah. Enggak sekedar cinta-cintaan laki perempuan. Enggak. Dan yang paling sering adalah kecintaan, kerinduan guru sekumpul, yang berarti juga kecintaan, kerinduan
Rasulullah kepada semua umat manusia. Keinginan beliau untuk semua umat manusia itu masuk surga. Harisun alaikum kan itu. Azizun alaiman itu harisun alaikum. Itu temanya tentang itu terus. Nah, setelah maksud ulun itu begini. Setelah publik itu kita sampaikan mengenai kecintaan guru sekumpul, kerinduan guru sekumpul, dan itu adalah manifestasi dari kecintaan dan kerinduan para wali sampai juga kecintaan dan kerinduan Rasulullah kepada sesama. Nah, itu umat itu nanti akan lebih mudah termotivasi untuk melaksanakan apa yang disebut dengan kelengkapan berislam kan itu. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo itu kan tidak terlalu ambisius dalam tanda petik, tidak terlalu ambisius untuk dalam tanda petik itu menuntut semua orang Islam di Nusantara untuk menjalankan syariat secara lengkap. Bahkan ajaran Wali Songo itu yang paling dasar itu kan ada dalam istilah itu pametaan dan abangan. Pametaan itu orang yang berbaju serba putih, yang syariat Islamnya sudah lengkap. Kemudian abangan itu dalam tanda petik ya Islam sahadat kan itu. Ini seperti dikutip apa itu hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud di Riyadhus Shalihin itu, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa keislaman itu sebenarnya itu batas minimalnya kan membaca syahadat kan itu. Nah, saya itu selalu takjub dengan para sahabat, tentu saja diantaranya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu beriman, berislam, dimulai dengan bercinta pada Rasulullah itu. Mahabbah yang tanpa batas, itu yang membuat semua sahabat mengakui bahwa tidak ada yang lebih dekat dengan Rasulullah selain Abu Bakar kan.